Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raka Patian Olia. Saya mahasiswa STEMIK Sumedang, jurusan Teknik Informatika. Sekarang sedang berada di semester 6, tepatnya kelas A, jadi TI 6A. Gitu. Saya di sini mau berbagi ilmu sekaligus mau menuntaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya di matkul Teknologi Internet of Things atau IoT ya, lebih terkenalnya IoT. Nah, di sini kita mau apa sih? Nah, kita itu di sini mau gimana sih mempraktekkan cara menggunakan si sensor DHT11 ini. Atau mungkin bisa disebut kita mau bikin sensor suhu dan kelembaban gitu. Nah, sensor ini itu udah include dua-duanya ya, suhu. Mendeteksi suhu juga, mendeteksi kelembaban juga gitu. Nah, saya pakai sensor atau modul DHT11 ini ya, banyak di toko-toko di pasar lah yang menjual perlengkapan IoT. Terus ini saya pakai microcontroller Nodem CU V3 versi 3 atau emang V3, udah amat pokoknya nih Nodem CU aja yang udah ada wifi-nya ya, udah bisa connect wifi. Nah, kita tuh mau bikin sebuah sensor suhu dan kelembaban yang nantinya akan si notifikasi atau si infonya tuh akan masuk ke sini nih, ke handphone ya. Handphonenya ini kita pakai aplikasi Blink. Buat yang teman-teman yang nanya gimana sih Blink ini, caranya gimana sih gitu. Nah, banyak di internet caranya ya. Sekaligus ini nih. Bentar. Nah, ini itu ada di aplikasi di Android gitu. HP saya aja Xiaomi yang kentang bisa. Jadi santuy aja, nggak memakan banyak memori. Nanti si suhu dan kelembabannya itu bakal muncul di sini. Nah, jadi cara installnya ada, tutorialnya banyak, terus library-nya di di Arduino-nya ada. Nah, ini terus kita harus install dulu ya library DHT-nya, DHT11 atau DHT aja lah, DHT banyak modul DHT gitu buat library-nya. Nah, kita langsung rakit aja dulu ini si alat-alatnya, komponen-komponennya. Saya pakai breadboard ya di sini. Sebenarnya nggak perlu, cuman karena saya kecelakaan gitu, udah punya uang untuk membeli kabel jumper. Saya cuman punya female dan female to male ya, male to female kabel jumpernya. Jadi kita gunakan breadboard aja lah, di akalan gitu kalau kata orang Sunda ya. Yang pertama, kalau kalian pakai modul Nodem CU itu kita perlu 3 kabel jumper. Yang pertama kita masukin ke yang D4. Ini ya D4 ya. D4 nih. Terus yang kedua kita masukin ke ground D4. Bentar ya. Ground D4. Nah, ini ground dan D4. Ini D4, ini ground. Terus yang satu lagi kita masukin ke pin. Nah, ini nih, pin. Harusnya yang ke ke power yang 5 volt gitu. Cuman di Nodem C cuman ada 3 volt, 3 volt, 3 volt. Jadi kita pakai pin aja lah. Biar nggak pusing. Sebenarnya disuruhnya 5 volt, cuman saya coba-coba bingung. Cuman ada 3 volt, pakai pin bisa ya, udah pakai pin. Kita masukin aja langsung ke breadboard. Untuk cara penggunaan breadboard sebenarnya banyak ya di internet kalau dicari. Jadi kayak semacam terminal lagi lah gitu buat memperbanyak gitu kalau singkatnya mah, kalau listrik gitu.
Nah, jadi yang ini bisa kita konekin ke yang sesama sebaris 3 ini. Yang sama maksudnya masuknya ke sini. Nanti ke microcontrollernya gitulah. Ini banyak tutorialnya. Jadi ini tuh sebenarnya buat prototype ya, biar nggak usah solder. Nah, terus gimana lagi sih ya cara ngonekinnya? Sebenarnya kalian bisa langsung konekin dari microcontroller ke ini ya. Kalau kabel jumpernya bener mah female to female, harusnya cuma saya nggak ada, jadi male to female aja lah. Nah, kita masukin dulu aja ininya ya. Wait. Oke. Kabelnya masukin ke breadboard ya. Kita pakai baris 1 2 3 buat si apa namanya. Nah, nyambungin ya. Terus yang tadi ground ke ground lagi. Ini di sini ada ground ya. Yang tadi ground, kita lihat karena pakai breadboard jadi agak bingung. Ini ground, kabelnya tuh warna putih. Warna putih nyambungnya ke warna merah kalau di sini. Nah, ini ya warna merah ya. Sorry mana? Nah, ini warna merah. Kita masukin ke ground. Itu. Nah, lalu yang untuk datanya, input datanya kita dari D4. D4 tadi kabelnya warna hitam. Nah, D4 warna hitam. Yang hitam itu nyambungnya sama warna coklat di sini. Nah, si coklat ini kita masukin ke tengah. Asup bola. Udah bisa. Nah, terus ini si powernya tadi pin di sini kita pakai kabel warna abu-abu. Si abu-abu nyambungnya sama si oranye ini. Nah, powernya itu masukin ke VCC yang ada di modul ini, modul DHT11 ya. Itu udah nyambung ya. Jadi rada keren pakai breadboard. Padahal pakai nyambung kabel gitu. Jumper langsung bisa woy, cuman rada kerennya beda. Walaupun rada ribet, rada pusing, biarin lah ya. Pokoknya gitu. Nah, kita udah masukin gitu. Sekarang kita colokin connecting ke komputer kita. Nah, ini ada note si LED-nya. Karena tadi saya habis ngetes DHT-nya ya. Sorry. Takutnya nggak jalan. Nah, ini kita langsung apa namanya? Ada codingnya di sini saya dapat dari dosen saya gitu. Sebenarnya nah, kita tuh harus install dulu library dari si SP8266 sekaligus yang wifi-nya biar bisa connect ke Blink ya. Terus ada library dari si Blink sendiri, ada library dari DHT-nya sendiri. Kita harus install dulu semuanya. Nah, terus yang pertama harus kita lakukan itu masukin si token dari Blink-nya ini. Kalian kalau misalkan nanti buat new project di ini nih, kalian buat new project di handphone kalian gitu, nanti bakal ngirim yang namanya token ke ini, ke Gmail, ke email. Kalian nanti copy tokennya ini, masukin ke sini. Set. Nah, terus ini nama access point, SSID. Ini nama wifi yang kalian gunakan gitu. Nah, saya ada di rumah wifi Telkom, harusnya speedy karena tipe bodo amat jadi Swedi lah. Kita masukin passwordnya di sini. Nah, yang lainnya udah sama ya gini ya. Nantilah kalau misalkan ada yang mau saya share dulu yang punya dosen saya, bodo amat, share aja. Atau kalian mau lihat aja ini secara perlahan di pause boleh bebas. Nah itu oke. Nah, terus ini ada di sini nih, mau jelasin ini dulu ya, buat kenapa dibelinya kok ada V5 V6 suhu kelembabannya. Nah, jadi kita ambil di sini, kita bikin di sini tuh kita masukin si T ini temperatur ke
V6 gitu. V5, V6 itu buat kelembaban atau apa sih namanya? Buat kelembaban aja pokoknya yang V6 ini. Itu guys. Ya, jadi begitu ya. Oke. Bentar. Tuh, terus kita coba upload aja langsung. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ya. Itu ngaturnya gini nih. Kita tinggal pilih pinnya, terus range-nya berapa ke berapa gitulah. Pokoknya nggak ngerti juga, belum terlalu ngerti, cuman gitu aja. Nah, di sini juga sama, pinnya pin berapa, bla bla bla. Itu sambil ini kita upload langsung. Nah, uploadnya udah beres. Sekarang kita, nah ini di sini nih udah ada tulisan tadi device connected. Nah sekarang sambil lihat, nah tuh ini udah tersambung ke Blink, terus ping 20 ms sih kencangnya internet rumah saya Kiki naik mobar di dia sob. Ini udah bisa upload datanya langsung ke Android. Jadi sekarang kita lihat di Android berjalan atau tidak. Set. Nah, berjalan. Alhamdulillah. Ya. Tadi ada beberapa kendala, uploadnya jadi agak lama. Jadi si microcontroller teh gak mau kan gitu dikasih kabel data racing anu gigi ini kagak ini kenceng teh harusnya kenceng gitu. Nah, ini udah ada ya di sini suhu dan kelembaban di Android. Kelembabannya di ruangan ini kamar saya 83%, terus ini si suhunya ada 27,4 derajat Celcius. Sekarang kita coba digenggam seperti ini gitu, apakah akan naik suhunya, terus kelembabannya harusnya sih naik ya, tangan saya basah soalnya. Oh ya, suhunya naik ya, berarti berfungsi dengan baik si ini teh, si apa namanya, si sensor ini. Jadi gitu, naiknya sedikit-sedikit karena memang sensor yang ala kadarnya di HT11 buat belajar gitu sih. Nah kan kita udah apa ya namanya, udah bisa membuat si sensor suhu dan kelembaban gitu buat di ruangan. Itu sih, ini dari Blinknya udah bisa dikonek tuh di sininya ya. Terus kalau pengen tahu gitu caranya biar bisa connect ke handphone gini gimana sih, nah bisa pakai apa namanya ya, tutorial di YouTube, banyak di YouTube, di internet. Jadi internet itu jangan kalian gunakan untuk senang-senang saja gitu. Oke guys, nah jadi gitu mungkin jauh ini cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.